Marcelino Ferdinand dan kemenangan Indonesia yang mendunia. Rekor-rekor baru Timnas Indonesia pasca taklukan Arab Saudi. Update terkini, ranking FIFA Timnas Indonesia melesat. Kevin Dix OTW Bundesliga. Resmi, Pep Guardiola akhirnya bertahan di City. Hai football lovers, Mimin tak bosan ingetin agar kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil lanjutan UEFA Nations League A Grup 3, Belanda hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Bosnia-Herzegovina. Pasukan Ronald Koeman sempat unggul terlebih dahulu oleh Brobbey di menit 24. Namun di menit 67 Bosnia menyamakan kedudukan lewat gol dari Demirovic. Hasil ini membuat The Oranje tak beranjak di posisi 2 klasemen grup ini dengan 6 poin. Sementara bagi Bosnia, kekalahan ini membuat mereka berada di dasar klasemen dan sekaligus terdegradasi ke Nations League B musim depan. Masih di grup yang sama, tim besar lainnya Jerman juga meraih hasil seri 1-1 saat bertemu Hungaria di Puskás Arena. Der Panzer unggul lewat gol dari Felix Mika di menit 76. Sebelum akhirnya disamakan di menit 90+9 oleh Szoboszlai lewat titik putih. Hasil seri ini tetap membuat pasukan Julian Nagelsmann memuncaki klasemen grup ini. Beralih ke hasil dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang sukses menang dengan skor 3-1 atas tuan rumah Tiongkok. Brace dari rekan Calvin Vardong di Nijmegen, Koki Ogawa, serta 1 gol dari Ko Itakura membuat tim Samurai Biru asuhan Hajime Moriyasu semakin kokoh di puncak klasemen grup C dengan 16 poin. Masih di grup yang sama, Bahrain menderita setelah gagal menang di menit-menit akhir saat menjamu Australia. Skor 2-2 menjadi hasil akhir laga tersebut. Gol penyama kedudukan terakhir bagi Australia tercipta di menit 90+6 oleh Kusini Yangi. Berkat hasil ini, Desakoro sementara berada di peringkat 2 dengan 7 poin, sementara Bahrain berada di peringkat 5 dengan 6 poin. Sementara itu, hasil fantastis diraih Timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Pasukan Garuda asuhan Sintayong berhasil mengasak tim besutan Hervé Renard 2 gol tanpa balas. Brace dari pemain Oxford United Marcelino Ferdinand di menit 32 dan 57 berhasil mengantarkan Indonesia naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Kemenangan spektakuler Indonesia atas Arab Saudi telah mencatatkan berbagai rekor. Occasion mencatat beberapa di antaranya, yakni kemenangan pertama sepanjang sejarah pertemuan dengan Arab Saudi. Kemenangan ini juga untuk pertama kalinya dilakukan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Lalu rekor koleksi poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Raihan 6 poin Indonesia adalah yang terbaik dari wakil ASEAN manapun, melewati raihan 4 poin milik Vietnam dan 2 poin milik Thailand. Sementara itu, kemenangan Indonesia atas Arab Saudi berimbas pada kenaikan ranking FIFA Indonesia. Menurut perhitungan tidak resmi dari Footy Ranking, Timnas Indonesia diprediksi akan naik dari peringkat 132 ke 127. Kenaikan tersebut berdasarkan tambahan 19,16 poin setelah menang atas Arab Saudi. Berkat tambahan tersebut, perolehan poin Indonesia meningkat dari yang awalnya 1.115,94 menjadi 1.135,1 poin. Sebanyak 5 negara yakni Malaysia, Malawi, Siprus, India, dan Gambia berhasil digeser Indonesia di ranking FIFA. Kabar selanjutnya datang dari pencetak gol kemenangan Indonesia, Marcelino Ferdinand. Beberapa media terutama dunia berbondong-bondong memuji pemain Oxford United tersebut. Seperti halnya ESPN yang mengatakan bahwa Lino terlalu bagus untuk keluar dari line-up Timnas Indonesia. Menurut ESPN, pemain Oxford United tersebut akan menjadi masa depan sepak bola Indonesia. Tak hanya ESPN, FIFA juga ikut memuji dengan menyebut Lino adalah keajaiban bagi Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026. Kemenangan Indonesia berkat gol Lino tersebut juga mendunia. Setelah masuk media Skoka, media statistik ternama asal Inggris tersebut untuk pertama kalinya mengunggah soal Indonesia dengan memuji penampilan Timnas Indonesia.
Masih dari kabar soal laga Indonesia versus Arab Saudi, dilansir dari Bola Sport, kemenangan Indonesia atas Arab Saudi membuat geram media Arab. Media olahraga Arab Saudi Ariyadiyah tidak terima negaranya kalah atas Indonesia. Media tersebut menyebut bahwa pasukan Green Falcons banyak dirugikan wasit. Gol pertama timnas Indonesia disebut tidak sah. Menurut mereka, proses gol Indonesia tersebut berawal dari dilanggarnya Saud Abdul Hamid dan VAR tidak mengeceknya. Ariyadiyah juga mempertanyakan bahwa seharusnya Justin Hubner layak mendapat kartu merah sejak babak pertama saat mengangkat kakinya terlalu tinggi. Lanjut ke kabar berikutnya, kemenangan Indonesia atas Arab Saudi tak lepas dari perubahan taktik yang dilakukan oleh Sintayong. Dilansir dari Bola Sport, alih-alih menggunakan skema 3-4-3 yang disukainya, Coach Shin di laga melawan Arab Saudi menggunakan skema 3-5-2 yang bisa berubah menjadi 5-3-2. Di konferensi pers pasca laga, SCY mengaku bahwa keputusan untuk mengubah taktik tersebut karena memang tim analis telah mengamati kekuatan Arab Saudi yang memiliki gaya permainan dengan tekanan tinggi atau high pressing. Untuk itu, menurutnya antisipasi taktik menjadi hal yang sangat penting. Kabar berikutnya datang dari Kevin Dix. Pemain yang gagal membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi itu dilaporkan semakin mendekati kepindahannya ke Bundesliga pada bursa transfer musim dingin. Dilansir dari Detik, Dix yang kontraknya akan habis Juni 2025 dilaporkan bersedia untuk hengkang ke Borussia Mönchengladbach. Klub berjuluk Die Vollen tersebut dilaporkan sudah mengincar Dix sebagai ancang-ancang kehilangan dua beknya, yakni Ko Itakura dan Nico Envaldi. Mönchengladbach kabarnya sudah bersedia untuk menebus pemain asal Indonesia tersebut dengan mahar yang diinginkan FC Copenhagen, yakni sekitar 4 juta euro. Beralih ke kabar dari sepak bola Eropa, dari Inggris tersiar kabar mengenai Pep Guardiola yang dilaporkan sudah sepakat untuk bertahan di City. Dilansir dari Daily Mail, Pep pada tanggal 19 November 2024 telah mengambil sikap soal masa depannya setelah berkonsultasi dengan para petinggi The Citizen. Dirinya siap menandatangani perpanjangan kontraknya di Etihad hingga 2026, plus opsi perpanjangan 1 tahun hingga 2027. Kontrak Pep di City sendiri sudah akan habis pada akhir musim nanti. Dengan kesediaan Pep memperpanjang kontrak, maka masa pengabdian Pep di Etihad akan mencapai 1 dekade. Sementara itu, di mantan rival Pep di Manchester, Erik ten Hag dilaporkan telah kembali ke Manchester pada Selasa 19 November 2024. Dilansir dari Goal, menir Belanda tersebut tertangkap paparazzi sedang makan di salah satu restoran Italia yakni Piccolino yang terletak di Hull Village, Manchester. Ten Hag tak sendiri, ia didampingi oleh istrinya Bianca. Menurut laporan, selain makan di restoran kesukaannya tersebut, tujuan Ten Hag datang ke Manchester adalah untuk membersihkan barang-barangnya yang masih tertinggal di rumah lamanya yang terletak di daerah Cheshire. Kabar berikutnya datang dari pemain muda Real Madrid, Endrick. Dilansir dari The Sun, pemain asal Brasil tersebut telah dikaitkan dengan transfer mengejutkan ke klub Liga Inggris Southampton. Klub asuhan Russell Martin tersebut adalah salah satu tim yang serius membidik Endrick dengan status pinjaman pada Januari nanti. The Sun sedang membutuhkan suntikan gol dari bomber baru, karena mereka kini baru mencetak 7 gol saja di Liga Inggris musim ini. Opsi hengkang dengan status pinjaman di bulan Januari juga dilihat pihak Los Blancos sebagai opsi realistis bagi perkembangan Endrick, apapun itu klubnya. Sementara itu, kabar lainnya datang dari rekan Endrick di Real Madrid, Arda Güler. Dilansir dari VKHS, pemain asal Turki tersebut siap dijadikan Martin Odegaard baru oleh Arsenal. Menurut laporan, pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di Bernabeu ini akan segera direkrut oleh The Gunners di bursa transfer Januari nanti dengan status pinjaman. Arsenal ingin meminjam dulu Arda Güler sebelum nanti akan menebusnya secara permanen. Seperti apa yang telah mereka lakukan pada Martin Odegaard dulu. Talenta Arda Güler diminati langsung oleh Arteta. Kehadirannya dianggap bisa menambah kreativitas lini serang meriam London. Dari sepak bola Italia tersiar kabar bahwa Genoa telah memecat pelatihnya Alberto Gilardino dan menggantinya dengan Patrick Vieira. Menurut laporan dari 90 Min, Genoa menunjuk mantan pelatih Strasbourg tersebut untuk mengangkat performa tim yang sedang anjlok dan sementara tercecer di peringkat 17 Serie A. Bagi legenda The Gunners tersebut, ini adalah kali kelima dirinya ditunjuk sebagai seorang pelatih kepala dalam karir kepelatihannya di Genoa. Ia juga akan bernostalgia dengan mantan rekannya dulu di Inter, Mario Balotelli.
Beralih ke kabar lainnya, dilansir dari Football Italia, FIFA telah mengkonfirmasi bahwa pada hari Jumat 21 November akan dilakukan pengundian babak grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Dari 54 negara yang akan mengikuti babak kualifikasi ini, mereka akan bersaing untuk memperebutkan 16 tiket menuju Piala Dunia 2026. Nantinya tim akan dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing berisi 4 atau 5 tim. Ke-12 juara grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan 12 runner-up akan masuk jalur play-off. Dari babak play-off tersebut akan dicari 4 tim yang akan menggenangi kuota 16 tim dari UEFA ke Piala Dunia 2026. Dilansir dari website United in Focus, tergambar betapa gembiranya kesan para pemain setan merah ketika pertama kali dilatih Ruben Amorim di Carrington. Hal itu terlihat dari kesan para pemain seperti Marcus Rashford maupun Casemiro. Saking nyamannya mereka berdua dengan cara Amorim melatih, dua pemain tersebut pun tak ragu berkomentar di media sosial. Rashford di instastory-nya menyebut bahwa ini adalah sesi latihan terbaiknya. Hal itu juga diamini oleh rekannya Casemiro yang mengatakannya di akun X-nya bahwa ini adalah latihan terbaik. Masih kabar seputar MU, menurut laporan Sporting News, Red Devils yang tak punya dana berlebih untuk belanja pemain di era Ruben Amorim untuk mendatangkan pemain akan coba disiasati dengan menukar pemain. Salah satunya menukar striker Joshua Zirkzee dengan striker Napoli Victor Osimhen. Menurut laporan, Amorim tidak yakin akan potensi Zirkzee di lini depan setan merah. Dirinya ingin mengatasi solusi lini depan dengan peluang merekrut Osimhen yang klausul pelepasannya berkisar 75 juta euro. Dengan Zirkzee jadi alat tukar ke Partenope, maka biayanya dapat ditekan hanya sekitar 30 juta euro saja. Jumlah tersebut akan disanggupi oleh manajemen MU. Sementara itu di Aston Villa, tersiar kabar bahwa mereka siap melepas salah satu bek tengah Diego Carlos pada bursa transfer Januari ini. Menurut laporan dari 90 Min, pemain yang lama menderita cedera tendon Achilles tersebut sedang diminati serius oleh Fulham. Pelatih The Villains Unai Emery juga dilaporkan kurang terkesan dengan performa bek 31 tahun tersebut setelah sembuh dari cedera. Emery lebih senang mengandalkan duet Ezri Konsa dan Pau Torres di bek tengah. Sebagai pelapis, Emery juga kini sudah punya Tyrone Mings yang sudah sembuh dari cedera. Dari kabar lainnya, penggawa Bayern Munchen dan timnas Inggris, Harry Kane, kini telah mempunyai sebuah patung. Dilansir dari Sport People, proyek patung Harry Kane yang sempat mangkrak sejak tahun 2019 itu akhirnya tengah diresmikan. Patung itu sedianya sudah selesai dibuat pada 2020, namun baru bisa dipamerkan di depan umum pada Senin 18 November 2024. Patung itu berada di daerah Peter May Center, tepatnya di pusat kota London. Patung tersebut menggambarkan Kane yang sedang duduk di bangku sambil memegang bola di tangan kirinya. Menurut laporan, Dewa Kota Singford telah menghabiskan sekitar 7.200 pounds untuk membuat proyek patung Kane tersebut. Sementara itu, mantan rekan Kane di Spurs, Rodrigo Bentancur, kini sedang menderita hukuman oleh FA. Menurut laporan dari Eurosport, gelandang Uruguay itu dikenai hukuman denda sebesar 100.000 pounds, serta larangan bermain di kompetisi Inggris sebanyak 7 laga. Ia dihukum karena melanggar aturan FA nomor E3 soal pernyataan di depan media. Bentancur dihukum atas penghinaan rasial yang disengaja terhadap rekan sendiri yakni Son Heung-min. Meski sudah meminta maaf langsung pada Son Heung-min, namun hukum tetap berjalan. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia, dilansir dari Foot Italia, Direktur Teknik Juventus Christian Guintoli telah mengungkap daftar 6 bek yang harus si Tua dapatkan di bursa transfer Januari ini. Beberapa nama sudah tidak asing di Serie A, diantaranya Milan Skriniar dari PSG, Radu Dragusin dari Spurs, David Hanko dari Feyenoord, Kevin Danso dari Lens, Benoit Badiashile dari Chelsea, dan yang terakhir Arthur Tite dari Frankfurt. Dari ke-6 bek tengah tersebut, satu akan direkrut di Januari ini sebagai pengganti sementara dari Kabal dan Bremer yang sedang cedera. Dari Italia pindah ke kabar dari sepak bola Prancis. Menurut laporan dari Get Football News French, laga Piala Super Prancis atau Trophée des Champions musim ini antara pemenang Ligue 1 PSG melawan pemenang Coupe de France AS Monaco akan dimainkan pada tanggal 5 Januari 2025 di Qatar. Laga tersebut seharusnya dihelat bulan Juli lalu di Tiongkok, namun karena alasan hubungan diplomatik, kemudian laga ditunda. Rencananya laga yang dihelat di Doha tersebut juga akan mendatangkan pundi-pundi sekitar 3 juta euro yang akan dibagikan kepada kedua klub peserta.
Sementara itu dari Jerman, tersiar kabar bahwa Borussia Dortmund akan segera berlaga di Brasil pada 20 November. Namun Dortmund yang berlaga bukan skuad Dortmund asuhan Nuri Sahin, melainkan Dortmund Legend. Dilansir dari Get Football News Germany, Dortmund Legend akan menghadapi Flamengo Legend di Brasilia dalam tajuk laga penghormatan pada Hari Raya Pele yang jatuh tiap tanggal 19 November di Brasil. Skuad Dortmund Legend yang akan bermain di laga tersebut diantaranya adalah Kevin Grobkruts, Jan Koller, hingga kiper Roman Weidenfeller. Kabar berikutnya datang dari sepak bola nasional. Dilansir dari Suara, Ketum PSSI Erick Thohir baru-baru ini menjawab kepada media pertanyaan kenapa PSSI selalu memakai stadion utama Gelora Bung Karno untuk timnas Indonesia berlaga. Padahal selama ini stadion tersebut banyak diprotes soal kondisi rumputnya yang jelek. Menurut Pak Erick, alasannya cuma satu, yakni karena fasilitas. Menurutnya tidak ada stadion lain di Indonesia yang memiliki fasilitas utama dan pendukung selengkap SUGBK. Tak terkecuali akses menuju stadion, transportasi yang memadai, serta kantong parkir yang memadai. Beralih ke kabar lain, dilansir dari Okezone, AFC dilaporkan segera mengumumkan diselenggarakannya kompetisi AFC Nations League. Kompetisi baru antar negara Asia ini mirip dengan UEFA Nations League. AFC Nations League rencananya mulai diluncurkan tahun 2025. Format awal akan berlaku dari rentang waktu 2025 hingga 2028. Namun soal mekanisme dan formasi kompetisi masih digodok lebih lanjut. Akan tetapi jika merujuk pada sistem yang telah dilakukan UEFA untuk membagi divisi, AFC juga bisa menjadikan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai acuan untuk membagi tim per divisi.